أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم wa dibaca pendek, ini zal sukun ya, cara bacanya zanya dialirkan saja dengan bacaan yang lembut. Wa qul, jangan dipantulkan wa qul ya, itu bacaan yang salah, tapi dialirkan saja. Wa qul, kemudian qul ini lam sukun dibaca jelas ya, tidak boleh dipantul, jangan qultum, ini juga dialirkan. Wa qultum, jangan qultum, keluar bunyi le, itu bacaan yang salah. Kemudian tum ya, ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang selain ba dan mim, dan di sini adalah hurufnya ya. Mim sukun ketemu ya dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Tum ya. Wa qultum ya, ditekan saja, tidak perlu ditahan. Kemudian ya dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian mu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zumah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian sa, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian lan naus, ada nun sukun bertemu dengan nun yang bertasydid di lain kalimat, ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya memasukkan sambil berdengung. Lan ya, ditahan dulu lebih kurang 2 harokat sehingga dileburkan suara ke dalam bunyi nun dengan cara didengung. Lan naus ya. Kata lain ini juga disebut dengan idgham mislain karena antar huruf sukun dengan huruf hidup yaitu semisil atau serupa. Yang sukun adalah nun, yang bertasydid juga nun, jadi sama ya hurufnya, maka dinamakan dengan idgham mislain.
Kemudian nas ini shad ya, sifatnya adalah shafir. Jadi shafir ini bunyi anginnya itu lebih jelas. Nas dan sa-nya dibaca tebal ya. Kemudian bi dibaca pendek, ra dibaca tebal ya karena harokatnya fathah. Ra dengan posisi ujung lidah terangkat ke langit. A dibaca pendek, ini a ya, letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Jangan dibaca ala, itu bacaan yang salah karena ala itu posisinya bukan di tenggorokan bagian tengah tetapi lewat hidung ya. Kemudian la dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Ta dibaca pendek, a dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Di sini ada harokat tanwin kisrah bertemu dengan waw yang bertasydid di lain kalimat, yaitu kalimat wahid. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, tanwinnya dileburkan ke dalam huruf waw sambil didengungkan. Jadi miwa ya, ditahan dulu lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Ta'amiwa ya. Wa dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian hai dibaca pendek, ini ha kecil ya, atau biasa disebut dengan ha pedas, jadi ada desis anginnya. Hai letak posisinya di tenggorokan tengah. Wahai, jangan dibaca hi ya, kalau hi itu ha besar. Kemudian fa, ada harokat tanwin kisrah bertemu dengan huruf fa, yaitu huruf ikhfa. Ketika ada tanwin bertemu dengan fa, maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Mana awsat itu pertengahan ya, antar makharijul huruf nun dengan fa, itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Maka tanwin ini adalah sebagai pengganti nun sukun ya. Jadi cara bacanya, ini harokat tanwinnya disamarkan, kemudian siap-siap masuk ke huruf fa dengan cara ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Wahidin fa. Jadi ikhfa awsat ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengung itu seimbang ya. Jadi tidak lebih ke dengung juga tidak lebih ke samar. Jadi setara dia. Wahidin fada'u. Fada di sini ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, dalnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Fada'u ya, fada'u, sekedar bunyi de ya. Kemudian ai'u dibaca pendek, la dibaca pendek, na dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian rabbah, di sini ada ba yang bertasydid. Cara bacanya, ra-nya ditekan sedikit langsung masuk ke ba. Dan hukum ra ini dibaca tafkhim ya, atau tebal ya, karena harokat ra-nya fathah. Rabbaka, ka-nya dibaca pendek. Yukhrij, ini ada jim sukun ya, yang letak posisinya di pertengahan kalimat. Maknanya kita tidak berhenti di sini ya, meskipun ini letaknya di akhir, tapi karena kita meneruskan bacaannya maka sudah jelas jimnya berada di tengah ya. Yukhrij lana, jadi perantaraan antara ra dengan lana. Maka ketika jim sukunnya terdapat di pertengahan, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Yukhrijalana ya. La-nya dibaca pendek, na dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian mimma, ini ada mim yang bertasydid ya. Ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya, mimnya ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Mimma ya.
Ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Tumbi, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, ini dinamakan dengan iqlab ya. Makna iqlab itu membalikkan dari bunyi nun sukun menjadi kepada bunyi mim ya. Jadi yang kita baca di sini sudah jelas bukan nun ya, tapi mim. Tumbi, bukan tunbi ya, tapi sudah dirubah kepada mim ya. Kemudian iqlab ini dibaca secara mendengung ya, tumbitu, jadi lebih kurang panjangnya 2 harokat ya. Kemudian bi dibaca pendek, tul'a, ada alif al, ini namanya alif lam al-qamariyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf a ya, hamzah, maka alif lamnya dibaca jelas ya, tul'a, atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Di sini ada ra sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, ra ini dibaca tebal dengan posisi ujung lidah terangkat ke langit. Jadi jangan ar ya, tapi ar, tebal. Du dibaca pendek, mim ba. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan dengan iqlab ya, sama seperti yang di belakang ini tumbi ya, mim ba. Nah, nun sukun bertemu dengan ba ini dinamakan dengan iqlab, maka nunnya sudah jelas dibalikkan kepada bunyi mim ya. Jadi di sini bukan lagi nun yang kita baca, tapi mim, mim baq. Jadi terbentuk suara yang mendengung, lebih kurang 2 harokat ya. Kemudian baqali, ada qaf sukun yang terdapat di pertengahan kalimat, ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, qafnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Jadi qa ini juga termasuk huruf qalqalaf ya. Dal huruf qalqalaf, jim qalqalaf, qa juga qalqalaf ya. Li dibaca pendek, ha dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Wa qithai, di sini ada mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya harokat fathah, kemudian berhadapan dengan hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu suku kata. Maka ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Cara bacanya dipanjangkan boleh 4 atau 5 harokat. Wa qithaiha ya, i-nya dibaca pendek, ha dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian wa dibaca pendek, fu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat thummah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Wa fu miha, mi dibaca pendek, ha dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian wa dibaca pendek, a dibaca pendek, da juga dibaca pendek, si dibaca pendek, ha dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Wa basaliha, ini semuanya pendek ya. Yang panjang di sini adalah ha ya, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Nah, di sini merupakan ada tanda waqaf, al-waqfu aula, jadi berhenti lebih utama ya. Maka saat berhenti hanya tinggal dipanjangkan 2 harokat saja ya. Qa dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian la dibaca pendek, atas tabdilu, ini semuanya pendek ya. Tab, di sini ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat, maka ba sukun ini dinamakan dengan qalqalah sughra karena ba-nya terdapat di pertengahan. Maka cara bacanya, ba-nya dipantulkan secara pantulan ringan. Tabdi, jadi ada bunyi be-nya ya. Maka huruf qalqalaf ini ada 5 ya, ada qaf, ta, ba, jim, dal. Dal ya di sini, jim 2, ba, qaf 3,
kemudian ba 4, satu huruf lagi yaitu to ya. Dibaca pendek, lu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Nalla di sini ada alif lam ya, namanya alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Nah, di sini kenapa huruf syamsiyahnya mesti la bukan dha ya? Seharusnya kan dha. Nah, kalau diuraikan secara tajwid, huruf yang bertasydid itu terdiri daripada 2 huruf. Yang pertama yaitu huruf sukun dan yang kedua huruf yang berbaris. Maka ketika ada 2 huruf yang serupa, huruf yang pertama yang sukun dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Begitu juga dengan huruf lam yang ada di sini ya. Huruf yang pertama yang sukun yaitu alif lamnya, dan yang kedua yaitu la yang berharokat ini. Maka alif lamnya dimasukkan ke dalam la yang kedua. Maka sudah jelas di sini yang menjadi huruf syamsiahnya adalah la bukan zi ya. Cara bacanya, nanya dimasukkan ke dalam la, nalla, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah ya. Zi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian hu dibaca pendek, wa dibaca pendek, adana, ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalaf sughra, cara bacanya dipantulkan dengan pantulan ringan. Adana. Nah, dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di huruf na, maka ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian bila ada alif lam ya, namanya alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Nah, ini sudah diuraikan di belakang ya, alladzi di sini penjelasannya sama ya. Jadi cara bacanya banyak tinggal dileburkan ke dalam huruf lam, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Billadzi, zi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian huwa khair ya, ini karena ada tanda waqaf, ini namanya waqaf al-waqfu aula ya. Jadi berhenti itu lebih utama. Maka ketika berhenti di sini, karena di sini ada ya sukun ya yang sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad lain ya, karena sudah kita wakaf di sini. Jadi bukan harf lain lagi. Maka cara bacanya ini dipanjangkan. Kemudian ihbitu, ini ha besar ya, jadi bukan iyah ya, tapi ihbitu ya. Tu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian misra, rafa, ada harokat tanwin bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan dengan ikhfa al-sad, cara bacanya tanwinnya disamarkan ke dalam huruf fa ya, misrafa. Jadi tanwinnya disamarkan, kemudian siap-siap masuk ke huruf fa. Nah, dengan cara dibaca dengung ya, misrafa. Nah, ikhfa al-sad ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang ya. Jadi ditahan dulu ininya, misrafa, rafa ya. Fa inna, inna di sini ada nun yang bertasydid, namanya gunnah musyaddadah. Cara bacanya nunnya didengungkan, fa in, i-nya ditahan dulu sehingga lebih kurang 2 harokat, baru dileburkan ke dalam na ya, dengan terbentuk suara yang mendengung. Fa inna lakum, nanya dibaca pendek, lakum ini la ya bukan a ya. Jadi kalau la ini ada sambungannya, kalau a terpisah dia tunggal ya, tidak ada sambung ya. Kumma, ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham mimi ya. Cara bacanya mimnya didengungkan, ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung sambil dileburkan ke dalam huruf ma. Lakum ma, kumma ya. Kata lain juga disebut dengan idgham mislain karena
antar huruf sukun dengan huruf hidup itu semisil, serupa ya. Ma dibaca panjang ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian sa'altum, ini ada tanda waqaf ya, namanya al-waqfu aula. Cara bacanya tinggal mimnya disukunkan saja dengan cara ditekan, tidak perlu ditahan. Lakum ma sa'altum ya. Wa duribat, ini ada ta sukun ya. Ta ini kalau sukun dibaca hamas, jadi ada anginnya. Jadi yang dibaca di sini bunyi anginnya, bukan bentuk hurufnya ya. Jadi jangan dibaca wa duribat. Jadi bukan te tapi anginnya saja. Bat ya. Wa duribat alaihimud dhillah. Lai ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan harf lain, cara bacanya dilembutkan saja. Alaihimud, mudhi ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu dha. Cara bacanya mimnya dileburkan ke dalam huruf dha dan alif lam ini tidak lagi dibaca, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Mudhillatu wal maskanah, wal mas ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu mim. Nah, cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas, bunyi sukunnya ya. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Wal maskanatu waba, ini wal maskanatu semuanya dibaca pendek ya. Wa juga dibaca pendek. Ba'u, di sini ada mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya harokat fathah di huruf ba, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Waba'u ini dinamakan dengan mad wajib muttasil, dibaca panjang boleh 4 atau 5 harokat. Kemudian u dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zumah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Waba'u bighadabim, bighadabim ini ghadha, bighadha ini semuanya pendek ya. Bimmi ada harokat tanwin kisrah bertemu dengan mim yang bertasydid di lain kalimat, ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Cara bacanya memasukkan dengan cara berdengung. Bimmi, jadi banyak ditekan dulu ya, kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sambil terbentuk suara yang mendengung. Bi ghadabim minallah ya. Minallah ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya nunnya dileburkan ke dalam huruf la ya, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Nah, untuk lafdzul jalalahnya dibaca tebal ya, karena sebelum lafdzul jalalah, sebelum lafadz Allah yaitu berharakat fathah. Nah, nallah jadi tebal ya. La-nya dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Nah, karena di sini ada tanda wakaf al-waqfu aula, maka berhenti lebih utama. Saat mewakaf di sini maka otomatis ha ini kita sukunkan ya. Minallah dengan cara dipanjangkan ya lafdzul jalalahnya. Kemudian dha dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Dzalika bi an, lika dua-duanya pendek, bi anna ini anna ada tasydid di huruf nun, namanya ghunnah musyaddadah, cara bacanya didengungkan. A-nya ditekan sambil ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Bi annahum ya, semuanya dibaca pendek. Humka ini ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf ya. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan huruf kaf, ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibunyikan jelas atau jelas bunyi m-nya. Bi annahum ka, hum ka cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan.
Ka dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Nu juga dibaca panjang 2 harokat karena ini merupakan mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Yak, ini yak ya, ada kaf sukun ya, ini sifatnya hamas jadi ada anginnya, bukan dipantulkan hurufnya. Yak, yak, jangan yak ya. Furu ini dibaca tebal ya karena harokatnya zummah, kemudian nurunya dipanjangkan 2 harokat karena ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Nah dibaca pendek, nya dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Ia juga merupakan mad tabi'i muqaddar, ada harokat fathah berdiri tegak, dibaca panjang 2 harokat. Bi ayatillah, ini ada lafzul jalalah ya, namanya tarkikun murakkakun karena harokat sebelum lafzul jalalahnya adalah kisra, maka lafzul jalalahnya dibaca tipis. Bi ayatillah, tillah jangan dibaca tillah ya karena tipis ya. Tillah, lanya dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Ya qa, ada qaf sukun yang terdapat di pertengahan kalimat, ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan ringan. Wa yaqtulu, lu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat dhummah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Wa yaqtulunanna, di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu na. Cara bacanya nunnya dileburkan ke dalam huruf na ya, jadi alif lam ini tidak lagi dibaca. Ada kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Nah, untuk nun yang bertasydid ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan. Wa yaqtulunan nabiyina. Yi di sini ada tasydid ya, tinggal ditekan sedikit langsung dileburkan ke dalam huruf ya. Nah, ya ini ada harokat kisra ya yang berdiri tegak di bawah huruf ya. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Nah dibaca pendek, bi ghai ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan harf len, cara bacanya dilunakkan saja. Ril ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ha ya. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas, ril ha ya. Haqqa, di sini ada qaf yang bertasydid ya, karena berhubung di sini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, jadi berhenti lebih utama, maka sudah jelas kita waqafnya di sini ya, haqqa. Nah, untuk qalqalaf ini dinamakan dengan qalqalaf akbar ya. Jadi pantulan ini lebih kuat. Nah, cara bacanya haqqa, ditahan dulu ya sehingga terbentuk ini tasydidnya, baru dibunyikan pantul. Bi ghairil haqqa, haqqa, jadi tasydidkan dulu baru dipantulkan qafnya, haqqa ya. Za dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Dzalika bima, ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Nah, asawwa di sini ada waw sukun bertemu dengan waw yang bertasydid di lain kalimat. Nah, ini dinamakan dengan idgham mutamatsilain ya, karena huruf yang sukun dengan huruf hidup yaitu wa yang bertasydid dari segi sifat dan makhraj itu sama persis ya, maka ini dinamakan dengan idgham mislain. Maka cara bacanya ini bagaimana? Perlu ditahankah dengan cara dibaca dengung atau tidak? Nah, itu tidak perlu. Jadi cara bacanya sawwa, langsung ya, soalnya ditekan langsung masuk ke dalam waw yang kedua.
Asawwa. Jadi tidak perlu ditahan ya, karena di sini tidak ada unsur dengungnya. Yang harus dibaca dengung itu yaitu mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid ya. Maka di sini adalah yang bertasydidnya adalah waw ya, dan huruf yang di belakangnya pun yaitu sama persis ya dari segi sifat dan juga makhraj. Bima asawwaka, ka dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan maut tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Nu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, dinamakan dengan maut tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ya'tadun, dun ada maut tabi'i yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Kemudian ada nun sukun yang kita wakafkan ya, yang kita sukunkan dengan sebab diwakaf, maka ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim.